selamat datang di Krila, ngobrolin kesehatan bareng aku, Oni Kristi. Hari ini kita akan melakukan senam hamil di rumah. Tentunya senam hamil ini akan saya bikin yang segampang mungkin, sedetail mungkin, sehingga teman-teman ibu-ibu semua bisa ngikutin di rumah. Tapi sebelum melakukan senam ini ada syarat-syarat yang harus Bunda perhatikan. Apa aja itu? Yang pertama, pakai baju yang enak dan menyerap keringat. Jadi jangan pakai baju parasut, pakai yang kayaknya katun, anyep-anyep. Kalau bisa yang longgar, yang nyaman. Celananya juga pakai yang nyaman, jangan yang terlalu belibet, takutnya nanti kesandung. Oke. Yang kedua, usahakan untuk selalu terhidrasi. Bisa sediakan botol air minum di dekat ibu-ibu. Jadi kalau misalnya rasa haus, rasa sudah mulai gerah, silakan air minumnya diminum. Istirahat dulu, di pause dulu, nggak apa-apa. Oke. Yang ketiga adalah perhatikan diri. Jadi yang tahu ambang batas diri adalah ibu-ibu sekalian semua. Ketika melakukan senam ini, kok kayaknya perutnya kenceng, kok kayaknya nggak nyaman, kok kayaknya terlalu gerah, kok kayaknya pusing, berkunang-kunang, silakan stop. Bisa dicoba lagi lain kali. Mungkin saat itu kondisinya sedang tidak fit, atau mungkin karena kurang terbiasa berolahraga jadinya badannya agak kaget. Jadi sebaiknya kalau misalnya mulai dirasa nggak nyaman, silahkan stop. Oke? Yang keempat, ketika melakukan senam hamil ini, pastikan usia kehamilan ibu-ibu sudah di atas 24 minggu. Kecuali kalau misalnya sebelumnya sudah sering workout, misalnya sebelumnya sudah rajin yoga, rajin aerobik atau pelari, atau pokoknya yang sebelumnya sudah pernah workout 22 minggu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sama sekali belum pernah, sebaiknya lakukan di atas 24 minggu. Kemudian yang terakhir, pastikan kehamilan ini aman, tidak ada tanda-tanda flek atau perdarahan, tidak ada tekanan darah tinggi, tidak ada riwayat kontraksi atau kencang-kencang. Kalau semuanya sudah aman, berarti bisa ikut senam ini. Ingat, silahkan berhenti kapanpun merasa ingin berhenti. Dan kalau rambutnya kriwel-kriwel kayak saya ini, sebaiknya diikat dulu biar dia nggak mengganggu. Alat yang dibutuhkan adalah matras, atau kalau nggak ada matras bisa pakai kasur yang empuk, yang tipis itu, tapi jangan spring bed ya, karena nanti akan mantul. Atau karpet yang lumayan tebal, sama bantal atau selimut. Oke, sudah siap? Duduk tegak bersila, pastikan diri Anda nyaman, punggung tegak, bahu jauh dari telinga, lalu pejamkan mata. Tarik nafas perlahan-lahan dari hidung, kemudian keluarkan perlahan-lahan juga dari hidung. Rasakan rileks, abaikan hal-hal yang ada di sekitar Anda, fokus pada nafas. Tarik nafas perlahan-lahan dari hidung, lalu keluarkan perlahan-lahan juga. Kemudian, tolehkan kepala ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tarik nafas ketika menoleh, buang nafas ketika kembali tegak. Patahkan leher ke kanan dan ke kiri. Tarik nafas ketika patah ke samping. Buang nafas ketika kembali tegak. Atur nafas. Tarik nafas, pandangan lurus ke atas. Buang nafas, pandangan ke bawah. Masih. Panjangkan tangan ke samping, regangkan, rasakan otot-otot pada tangan meregang. Tarik nafas, bawa ke atas, buang nafas, tolehkan badan ke samping, atur nafas seperti biasa. Kembali tarik nafas, bawa ke atas, buang nafas ke depan. Tarik nafas ke atas, buang nafas ke samping. Rasakan peregangan pada otot pinggang, atur nafas dengan nafas biasa.
Tarik nafas, bawa ke atas, buang ke samping. Letakkan tangan di bahu, lalu putar tangan ke depan. Putar hingga depan payudara untuk mengencangkan otot-otot payudara. Letakkan tangan di depan dada, tekan tangan ke samping, rasakan otot-otot pada bahu mengencang. Gunakan power untuk menggerakkan tangan. Letakkan tangan di depan dada, gerakkan tangan, membuka dan menutup. Rasakan tangan-tangan, otot-ototnya mulai mengencang. Satukan kedua tangan, gerakan tangan ke atas. Rasakan sensasinya pada bagian lengan. Mungkin Anda akan merasa lengan Anda sedikit pegal, tapi it's okay. Pertemukan kedua telapak kaki, lalu gerakan paha seperti gerakan sayap kupu-kupu. Gerakan ini untuk membantu membuka pinggul sehingga lebih lebar, bayi lebih mudah turun. Letakkan kedua telapak tangan di bawah telapak kaki, kemudian putar pinggul ke depan. Gerakan ini akan membantu penurunan bayimu. Kamu bisa melakukan gerakan ini sambil menonton TV misalnya. Tarik nafas kembali, buang nafas, kemudian sekarang saatnya rebahan. Gunakan bantal atau selimut. Pegang perut jika dirasa perlu. Luruskan kaki bagian bawah, angkat kaki yang atas, gerakkan naik turun. Tarik nafas ketika kaki di atas, buang nafas ketika kaki di bawah. Kemudian angkat kaki, tekuk ke arah dada, angkat lagi, baru letakkan ke bawah. Angkat, lalu gerakkan sampai tidak menyentuh matras. Kemudian putar searah jarum jam. Lakukan pada kaki di sisi sebaliknya. Gerakan kaki naik, turun, tarik nafas ketika kaki di atas, buang nafas ketika kaki di bawah. Kemudian angkat kaki, tekuk ke arah dada, angkat lagi, turunkan. Ingat untuk selalu mengatur nafas dan berhenti jika dirasa perut terasa tidak nyaman. Setelah itu, terlentang, dua kaki ditekuk, tangan di kanan kiri tubuh. Tarik nafas, angkat panggul ke atas, buang nafas, letakkan kembali. Lakukan secara perlahan-lahan sambil tetap mengatur nafas. Tarik nafas, angkat panggul ke atas, buang nafas, letakkan kembali.
cukup. Sekarang kita mulai gerakan seperti mengayuh sepeda. Gerakan kaki seperti mengayuh sepeda 2 kali 8 hitungan. Kemudian satukan telapak kaki dan goyangkan badan ke kanan dan ke kiri. Oke, miringkan tubuh, bangun perlahan-lahan, pastikan tangan yang menjadi tumpuan, bukan perut. Sekarang kita akan melakukan posisi cat cow pose. Pastikan jari-jari terbuka lebar, bahu sejajar dengan telapak tangan. Ketika tarik nafas, lengkungkan punggung, pandangan ke atas, buang nafas, kepala menoleh ke perut, punggung dilengkungkan, tulang ekor masuk. Oke. Tarik nafas, lihat ke atas, buang nafas, lengkungkan punggung, tulang ekor masuk. Gerakan ini dapat membantu mengurangi back pain atau sakit pinggang. Kita akan melakukan balancing pose. Kaki kanan di belakang, tangan kiri di depan. Tekuk keduanya ke dalam. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, luruskan, buang nafas, tekuk ke dalam. Lakukan perlahan-lahan. Kita ganti kaki satunya. Nafas, luruskan, buang nafas, tekuk ke dalam. Selanjutnya, buka kaki ke arah luar, lalu masuk lagi ke dalam. Pada dasarnya, gerakan senam hamil selain menguatkan otot, juga bertujuan untuk membantu membuka pinggul, sehingga jalan leher lebih lebar, bayi lebih mudah turun, dan persalinan lebih lancar. Sekarang, buka kedua paha, duduk di atas telapak kaki, sandarkan kepala di bawah matras. Child pose. Atur nafas, rasakan rileks. Kembali duduk bersila. Masih atur nafas. Tarik nafas panjang, buang perlahan-lahan. Tarik nafas panjang kembali, buang perlahan-lahan. Rasakan rileks. Regangkan otot pinggang. Tarik nafas, buang ke samping. Atur nafas. Regangkan otot pinggang. Tarik nafas, buang perlahan-lahan. Terus atur nafas hingga tubuh kembali rileks, suhu tubuh kembali dingin. Terima kasih. Nah, itu tadi senam hamil yang bisa ibu-ibu teman-teman lakukan semua di rumah. Semoga video ini bermanfaat, semoga kehamilannya selalu sehat. Silakan like dan subscribe kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat, atau misalnya kamu ingin tahu lebih banyak info tentang kesehatan ibu dan anak, karena aku akan sering upload info tentang kesehatan ibu dan anak. Silahkan share sebanyak mungkin supaya makin banyak orang yang tahu channel ini dan mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.